Thank you, Matthew and Joshua. Bless you. Um, saya mau keluarkan trademark saya. Shalom gorgeous. Kayaknya yang gorgeous baru sedikit. Halo gorgeous. Coba bilang ke sebelah. Halo gorgeous. Ya, sedikit background ya kenapa saya suka gorgeous. Saya dulu kerja kan maksudnya sampai sekarang masih tempat yang sama. Saya kerja sekarang jadi resepsionis, dulu itu teman saya yang sekarang udah quit ya. Dia itu kerjaannya kalau ketemu saya, hello gorgeous. Saya tiap hari dibilang begitu, saya jadi merasa gorgeous. Amin. Kalau orang aja yang unbeliever bilang kita gorgeous, apalagi Bapak kita di surga. Ya? Siapa yang merasa gorgeous? Baru, kalau gitu dibalik. Siapa yang tidak merasa gorgeous? Nggak ada yang angkat tangan, jadi semuanya merasa gorgeous. Haleluya. Oke. Saya deg-degan ya, mohon maaf kalau ya gorgeous nggak boleh. Oke. Ya, Tuhan menciptakan kita itu dengan tujuan ya. Kita tahu bahwa kalau kita diciptakan itu bukan hanya, apalagi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus ya. Kita bukan diciptakan hanya untuk datang ke gereja setiap minggu, datang ke persekutuan tiap minggu, tiap sebulan 2 kali ke komsel. Ada tujuannya ya. Nah ini adalah dengan singkat saja, mungkin agak terlalu kecil, tapi ini dari Rick Warren ya, Purpose Driven Life. Jadi kita ini diciptakan untuk apa sih? Apakah cuman untuk doing nothing, udah diselamatkan? Kita itu diciptakan dengan tujuan. Ini adalah hafalan saya, bukannya hafalan gimana ya. Kalau jadi guru sekolah minggu itu try to find something yang simple dan inget gitu kan ya. Jadi tujuan kamu apa di dunia? Saya ingatnya 3 sheep sama 2 M. 3 sheep sama 2 M. Tuhan ciptakan kita untuk apa? Worship, fellowship, discipleship, ministry, and mission. Yuk kita ulang yuk. Kenapa Tuhan ciptakan kita? Ministry and mission. Dan ini adalah tidak salah bahwa ini adalah visi dan misi juga dari gereja Eklesia. Enggak mau, tolong dibantu slide kedua. Enggak mau, ya jadi Great Commandment and Great Commission ya. Jadi di situ dikatakan love the Lord your God with all your heart, love your neighbor as yourself. Apa itu? Yaitu worship dan ministry. Kita beribadah, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, worship. Dan kita itu love our neighbor sebagai bisa juga fellowship dan juga dengan ministry ya. Dan the great commissionnya itu go make disciple. Jadi kalau sudah worship dan sudah ministry, apalagi kita itu ministry, mission, fellowship. Dan tahun ini kita akan fokus dengan topik discipleship, menjadi murid Kristus. Apa tahun ini? Discipleship. Sorry ya kalau guru sekolah minggunya suka nongol-nongol begitu ya. Ini saya udah diingetin, jangan suka begini-begini ya. Oke, haleluya. Jadi fokusnya discipleship. Khotbah hari ini judulnya simple, John 3:16. Saya nanya ya, maksudnya Tuhan kasih
isi judul khotbahnya apa ya? Oh, highlightnya nggak keluar. Itu judulnya ada di bawah ya, John 3:16. Backgroundnya kenapa begini, saya itu nanya gitu ya. Kalau kita disuruh kasih tugas untuk sharing firman, biasanya kita kan nanya dong. Nanya sama yang ngasih tugas dan terlebih laginya nanyanya sama big boss ya. Mau sharing apa Tuhan? Saya ingat waktu itu hari Jumat Paskah, Pagem sharing tentang Yohanes 3 ayat 16 ya. Hari Kemisnya ini ayat nongol John 3:16, apa nih? Saya udah ingat kok Tuhan. Saya udah hafal kok itu. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believed in him should not perish, but have everlasting life. Lalu saya bilang, saya mau ngomongin apa ini ayat? This is a big doktrin Kristen ini. Sejauh sepengetahuan saya ini, wow, this is a big thing. Jadi ya pokoknya saya nanya-nanya lah ya sama Roh Kudus gitu. Let me share you. Kita ini jadi anak Tuhan seringkali lupa ya. Maksudnya saya yang suka lupa gitu loh. Mungkin saudara-saudara nggak lupa. Suka lupa nanya. Tuhan, saya mau ngapain ya? Kalau saya sharing, saya ngomongin apa? Kira-kira Tuhan jawab gak sih? Tuhan jawab loh. Saudara, saya itu hampir nangis tadi, kenapa? Itu lagu tuh tadi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Itu lagu udah nyanyi di hati saya sudah dari kapan-kapan. Terus saya cuma bilang dalam hati, Tuhan, nanti ya kalau boleh Tuhan, nanti lagunya yang itu. Tapi terus Roh Kudus balas juga, memangnya kalau enggak nyanyi lagu itu, apakah saya tidak mengasihi engkau? Iman saya segitu, tapi look at what we sing today. I dare you to challenge you. Berapa lama kita jadi Kristen? Jadikan Tuhan itu sebegitu dekat, sebegitu sebegitu hidup, sebegitu involved. Karena dia emangnya maunya begitu. Back to the verse. Saya ini dapat pencerahan baru gitu ya, sepertinya pencerahan baru karena ayat ini kan berkata ya, for God so loved the world that he gave one and only son, that whoever believe in him shall not perish but have eternal life. Kita udah hafal deh ya. Kalau nggak hafal harus bertobat. Ya, harus dihafal. Kenapa? Begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal supaya kita mempunyai hidup yang kekal. Jadi back to the first. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan kasihnya yang tunggal. Jadi for God so loved the world. Ini lagi ngomongin so love, for God so love the world ya. So love. Kalau so-nya dihilangin bagaimana? Ada efeknya enggak? For God love the world. Ada banget. For God love the world sama for God so love the world. Apalagi kalau bacanya so love the world. Sejauh langit dari bumi.
kasihnya Tuhan. Itu satu ya, interpretasinya. Fokusnya di mana? So love the world. It's good. Tapi ada interpretasi yang diselidiki. Ternyata ini yang lebih benar. So-nya di depan katanya. So, for God loved the world that He gave one and only Son. So, for God loved the world. Kalau yang tadi kan, for God so loved the world. Cintanya Tuhan itu besar banget sama dunia. Ya, betul? Itu yang saya tahu sejauh ini until a few days ago. And then ada satu lagi yang dia bilang. So, begini loh kasihnya Tuhan. He gave His one and only Son. Jadi kalau misalnya mau simpelnya, for God so love you, Ruth, I give you the cross. And the other one, so Ruth, this is how I love you. I gave you the cross. Kira-kira impact-nya yang mana? Dua-duanya nggak salah. Tapi seringkali yang atas itu efeknya apa? For God so loved the world. So, God loved me. I can do anything I want. God loved me. God so loved the world. The cross-nya mana? Very small. Jesus died on the cross-nya very small. He died and then dia rise again, very small. Tapi kalau yang ini, this is how I love you, Ruth. I died on the cross for you. And I rose again. So you can be with the Father. Jadi saya pikir, maybe begitu. Dunia ini sekarang sangat haus akan cinta ya. Makanya drakor laku banget. Termasuk saya juga suka nonton. Tapi sekarang saya harus bertobat. Next slide please. Suka malu sama malaikat kalau nonton drakor bisa berjam-jam, kalau dengerin khotbah 1 jam ketiduran. Ngaku dosa. Ya, jadi 2 poin hari ini. Yang pertama, love and believe. Coba saya tes, boleh kan ya? Katanya, love-nya itu past tense apa present tense? Past tense, tadi udah ya. Believe-nya present tense. Dulu kalau nggak tahu coba nonton di YouTube khotbah hari Jumat, ya. Oke. Jadi poin yang pertama ini tentang love. Let's talk about love. Yesterday kita di Komsel we talk about love karena ada yang anniversary ya, whoever it is ya. Jadi ada 4 jenis kasih. Storge yaitu family love, philia brotherly love, eros romantic love, dan agape yaitu God's love. Nah, jadi ayat yang John 3:16 itu love-nya itu love yang mana kira-kira? Agape. Poin yang pertama. Maaf Pak, ininya enggak jalan. Belum dinyalain katanya. Terlalu nervous. Ya. Jadi love yang di sini for God so loved the world. Itu love-nya itu agapao. Nah, itu ada tulisan Greek-nya, bukan berarti saya jagoan Greek, enggak, karena saya bisa copy and paste.
Agapao. Di sini love yang di John 3:16 itu love-nya agapao. Oh dear Lord, we need agapao. Apalagi kalau kawinnya udah lebih dari 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. We need more of that. Ibu Santi ketawa. Kadang-kadang maksudnya, lu tahu gak sih gitu kan? Maksudnya suami istri tahu deh. Siapa di sini yang kalau ketemu suaminya pagi-pagi masih berbunga-bunga? I love you, I love you. Deg-degan gitu. Masih ada? Tadi saya nanya sama Samantha, berapa lama sih itu honeymoon periodnya? Oh mam, 6 months to 2 years, can be more katanya. Ya tapi masalahnya kita ini udah 30 plus years honeymoon periodnya. Jadi maksudnya seringkali kita ini hidup di dunia yang kayaknya love-nya itu seperti di apa-apa. Kamu feelingnya bagaimana? Kalau you don't love it, you don't like it, you leave. Gitu kan? Tapi ini love yang di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 ini, love itu apa sih? Agapao itu apa? Suffers long, kind, does not envy, does not parade itself, is not puffed up. Tolong buka sendiri ya di bahasa Indonesianya, karena kalau bahasa Inggrisnya kata kerja dan kata sifatnya lebih gampang di circle gitu. Kalau bahasa Indonesianya kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak apa gitu. Kayaknya agak kurang jelas gitu. Kalau di sini kelihatan nggak? What is love? Love itu suffers long, kind, does not envy, does not parade, does not puff up, does not behave rude, does not seek its own, is not provoke, thinks no evil, does not rejoice in iniquity, rejoice in the truth, bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails. Dari 16 kata kerjanya ada berapa tuh? Yang bukan kata kerja cuma 2. Dari 16 kata kerjanya 14. Jadi urusannya apa? Love itu urusannya banyak dengan verb. Urusannya banyak dengan action. Ingat gak khotbah minggu lalu juga? Love itu urusannya banyak dengan doing things, bukan so much your feeling. Tapi bagaimana dong Bu? Masa kita melakukan segala sesuatu ini dengan nggak ada feelingnya. Biasanya kalau udah feelingnya suka ngikut. Gitu. Jadi ya saudara-saudara yang sudah menikah di atas 5 tahun. It doesn't apply to you, Yohanes dan Dewi, not yet. You still enjoy the honeymoon period nanti ya. Tapi this is for your future. That doesn't mean that you have to suffer long. Tapi maksudnya diingat-ingat our spouse itu makin lama bukannya makin lovable. Apalagi kalau udah makin tuwir. Tanya si bapak, ini kuping saya sebelah nih. Kadang-kadang saya suka ketawa sendiri gitu ya. Kenapa? Saya ngomong apa dia bilang, hah? Saya ngomong kaki sapi gitu kan. Pokoknya gitulah ya, mirip-mirip gitu ya. Tapi saya ketawa kenapa? Karena it's partly my fault. Dia tidur di sayap kanan, dia tidur di sebelah kanan. Saya tidur di sebelah kiri, kupingnya yang rada itu tuh yang kiri. Jadi kadang-kadang, dan kalau nyetir juga kan kita kan di kiri kan. Jadi saya suka gitu. Salah jalan gitu kan. Jadi ya agak rusak-rusak dikit, ya partly my fault juga gitu ya. Jadi kadang-kadang suka kesel juga gitu. Masa kaki jadi sapi gitu. Tapi that's love. Apakah saya merasa bahwa I don't love him? I think I love him more.
Bukan with bukan dengan perasaan deg-degan, bunga-bunga atau apa lagi ya? Fuzzy feeling katanya. Pokoknya perasaan-perasaan itu kayaknya udah nggak ada tuh. Tapi kayak but I love him more because I think I need to do more gitu. Dia si bapak juga bilang, ya I also do more gitu kan. Ya that is love, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan. John 3:16, love, love. 1 Korintus 13, disitulah the real love is, ya. Terus apa lagi? I used to think love was shaped like this katanya. But it's actually shape-nya like that. Karena begini ya, we are talking about, kita bicara tentang Paskah gitu ya. Seringkali Paskah itu meaningnya udah tidak terlalu gimana-gimana lagi ya. Kayaknya Paskah is just another holiday kan itu. Kayaknya Paskah is just happy Easter. Easter bunny, telur gitu kan. Tapi do we remember the cross? Jadi makanya John 3:16, Yohanes 3 ayat 16 itu sebetulnya banyak bukannya di misinterpret mungkin ya, di take it lightly gitu loh. Karena for God so loved the world, so loved. So what? If Jesus loves us, so what? What do we do next? Kan enggak cuman I love you. What is our part? Ya? So I used to think love was shaped like that. Itu yang kayaknya fuzzy feeling, deg-degan. Kalau saya deg-degan kalau saya mau beli barang online kayaknya deg-degan. Mam, rumah tuh udah penuh. Beli barang lagi katanya. Yang dibuangin yang enggak. You're here but you're not here. Okay. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us and we ought to lay down our lives for our brother. 1 John 3:16. Beginilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Yesus Kristus telah menyerahkan hidupnya untuk kita. Jadi kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. You want to know what love is? That is love. Yaitu kasih yang mau berkorban. Dr. Tom Davis ya menyatakan bahwa kata-kata word love dimention 714 kali di Bible. Tapi kata giving or possession itu dimensionnya 2172. Meaning seringkali kita itu membesar-besarkannya love. Ini kata love ya, bukannya love of God, bukannya God's love. God's love itu di Bible lebih sedikit lagi katanya. Jadi kalau saya hitung-hitung persentasinya, oh jadi berarti in the Bible love is only about berapa? Sepertiganya gitu ya, sepertiganya. Tapi kebanyakan tentang giving dan possession itu bisa 2000. Artinya apa? Apakah kasih Tuhan tidak penting? Sangat penting. Tapi the proportionnya kecil itu pasti ada tujuannya ya. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita sudah tahu kasih Tuhan, berapa dari kita yang setiap hari yang punya anak gitu, I love you, I love you, I love you. I love you. Ada? You know that your parents love you?
Tidak perlu. Tapi after I love you, what do you do? Kalau Tuhan mengasihi kita sebegitu besarnya, what do we do? Ya kan? Nah, jadi dibilang begini kata David Pawson. God's definition of love is a love that keeps the commandment, not that breaks them. Definisi Allah akan kasih adalah kasih yang mentaati perintah, bukan yang melanggar. Berapa banyak kita sering dengar anak-anak muda yang I can't wait to be 18. I can do anything I want. I can do anything I want to do. Nah, kalau bos saya keponakannya turn 18, I can't wait to be 18. Kenapa? Karena bisa minum alkohol kalau after 18. Tapi di firman Tuhan David Pawson bilang God's definition of love itu bukan kasih yang semau gue. Kasih yang mau mentaati perintah. Coba pilih, kita punya Tuhan yang so love. Terus dunia berantakan, bunuh sana, bunuh sini, tembak sana, masuk penjara. Oh ya, setengah hari boleh pulang. Or you want a God that is righteous. That is wrong, go to jail. You do good, you get the reward. Mau yang mana? Tanpa sadar kita kan maunya yang God so love aja kan. Sambil lupa. Kalau sudah God so love, what do we do? Oh mohon maaf karena hari ini makanannya makanan yang keras sedikit. True love is rarely convenient in its application. It will take time and effort and sacrifice to make it happen. Cinta itu ya jarang yang nyaman dalam penerapannya. Butuh waktu, tenaga, pengorbanan untuk mewujudkannya. Jadi kita itu jangan terlalu punya ideologi bahwa ikut Yesus, terima Yesus. Hidup jadi tidak pernah sakit, hidup enak, hidup comfortable, kaya, banyak duit, mau holiday kemana-mana bisa, mau punya mobil apa aja bisa, mau beli rumah di mana aja bisa gitu. Ada waktu, ada tenaga, ada pengorbanan. Amin. Jangan takut aminnya. God teaches us to love by putting some unlovely people around us. Nah ini cocok nih, apalagi di gereja. Oh tadi itu ayat itu ya saya lupa. Itu ayat yang John 3:16 itu katanya ya. Ditujukan untuk unbeliever apa believer? Siapa yang bilang believer? Siapa yang bilang untuk unbeliever? Siapa yang bingung? To all, betul bisa. Tapi katanya Yohanes ini ditulisnya waktu ngomong sama Nikodemus itu untuk murid-murid yang sudah believer. Ya, jadi makanya ya nanti pokoknya bacalah konteks. Kalau untuk tanya apa pertanyaan yang sulit-sulit gitu tanya Pak Gem. Whoopsie. Ya, back to ini. God teaches us to love by putting some unlovely people around us. Tuhan pasti akan meletakkan orang-orang yang kayaknya kalau kita nyebutnya EGR. Ingat nggak apa? Extra grace required. Jadi kita mesti punya ekstra yang ekstra besar hati, mengampuni,
jangan sakit hati, jangan sakit hati. Jadi ini dibilangnya apa? Karena kita diajar untuk mengasihi. We can't deny that, and kalau nggak ada itu kita harus question mark loh. Ini kenapa dunia terlalu aman, damai, sentosa begini ya gitu. Karena berarti nggak ada apa namanya, nggak ada pembentukan karakter ya. Ada deh, pasti ada. Saya di tempat kerja nih, saya kalau di sini nggak terlalu banyak yang apa membentuk karakter saya, nggak terlalu. Di tempat kerja kayaknya lebih banyak. 4:30 kan office tutupnya jam 5 ya. 4:30 email datang. Can you do this report? Ya. Kan office tutupnya jam 5, 4:30 baru kirim. Aduh, tampang si cakep banget, lebih cakep dari James Bond. Tapi ini kelakuan kayak anak kecil banget. Pasti ada. Pasti ada. Tuhan akan lakukan segala sesuatu itu untuk shape kita punya karakter. Jadi jangan takut melayani, jangan takut ke gereja kalau takut dibentuk karakter kita, karena memang tujuannya begitu. Itu dibilang ayat itunya dibilang Rick Warren bilang apa? God teaches us to love by putting some unlovely people around us. Jadi yang putnya siapa sih? Kita. God yang put. Ditaruh di unlovely people. Mungkin di sini nggak tahu banyak kali ya, which is good. Tapi nanti dalam hal-hal yang lain gitu kita pasti akan dibentuk karakter kita. Jadi back to the first point ya, love. Saya cuma mau encourage anak-anak Tuhan di sini. Seringkali kita ini kan, my life, hidup saya diubahkan oleh kasih Tuhan. Hidup saya diubahkan itu oleh God's love. Tapi kita jangan lupa bahwa kalau seperti orang tua itu kita kan sayang sama anak ya. Kalau kita sayang sama anak itu kadang-kadang kita beliin toys, beliin mainan. Ya kan? Sayang anak, ya kan? Tapi kadang-kadang apakah toys itu malah membuat kita jadi jauh sama Tuhan? Teman saya punya anak cowok, dia sayang, dia beliin komputer. Tujuannya apa? Supaya jadi pinter, komputernya pinter, sekolahnya pinter, lulus jadi pokoknya good. Tapi tahu what anaknya do? Main komputer aja terus. Pintu dikunci, mami nggak boleh masuk, papi nggak boleh masuk. Sibuknya sama toys. Seringkali hidup kita ini penuh dengan toys. Banyak toys. Tuhannya nungguin di depan pintu, kita nggak kasih masuk. I'm busy with toys. And when I preach I'm preaching to myself too. Saya suka terlalu sibuk sama ini, sama itu, sama ini, sama itu. Tuhan kasih banyak, Tuhan kasih berkat begitu berlimpah. Tapi sepertinya Tuhan jadi secondary. Begitu. Ya, mari kita bersama-sama bertobat. Yang poin kedua, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Believes in him. Believe itu apa sih? Believe itu katanya picu katanya. Tulisannya begitu. Percaya. Trust. Trust itu mempercayakan diri ya kalau Indonesianya. Dan trust itu ayatnya kan begini.
Whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Trust itu enggak cuma percaya loh. Kadang-kadang kita suka nganggep entengnya gini, percaya Yesus, percaya Yesus, percaya Yesus. Ya, nanti kamu dapat eternal life. And it stops there. Tapi beliefs yang di sini itu kalau terus diiniin, put your life into. Contohnya ini, naik kapal terbang deh, naik kapal terbang ya. Kita kan beli tiket, terus kita naik dong kapalnya, pergi gitu kan. Terus nanti kalau udah seluruh tubuh jiwa roh kita kan ada di dalam kapal itu, betul? Nah terus nanti kapten kapal maksudnya, ini kapten ini gitu. Pakai seat belt, kita nurut nggak? Nurut banget pakai seat belt. Terus kalau tiba-tiba Mayday, Mayday, Mayday katanya, kapten kapal ini, coba saudara-saudara exit dari pintu belakang, kita berdiri nggak langsung pindah ke, maksudnya keluar ke pintu belakang? Ngikut kan? Nah, jadi trust itu mirip-mirip gitu. Jadi kalau misalnya kita mau kita mau make it easy, kita itu seperti kita ini masuk ke dalam suatu tempat di mana Yesus yang jadi kapalnya, jadi kaptennya gitu loh. Jadi kaptennya. Jadi kalau Kapten Yesus bilang begini, kita ikut apa enggak? Kapten Yesus bilang begitu, ikut apa enggak gitu. Jadi beliefs-nya sampai benar-benar gitu. Apalagi kalau kita ini udah believer. Apakah kita benar-benar menjadikan Yesus kapten kita yang kita nurut? Gitu. That is the point of discipleship. Poin yang kedua, dare to be a disciple. Jadi makanya seringkali ya, kabar baik itu ini untuk yang believer ya, untuk anak-anak Tuhan. Saya itu bukannya membuat kita itu jadi takut sama Tuhan. Kita itu jadi nggak mau mendekat kepada Tuhan. No, tapi kita itu harus sadar Tuhan tuh mau pakai kita semua gitu loh. Tuhan itu benar-benar rindu dekat sama dengan kita. Jadi di sini saya kasih itu, kelihatan nggak tuh ada true gospel sama false gospel. Ya, jadi kalau true gospel kabar baik yang benar itu dibilangnya I am bad, bukannya I'm bad gimana ya, kamu tuh jelek banget, bukan. Kita ini semua orang berdosa gitu loh. Kalau false gospel, life is bad. Apa bedanya? Bedanya itu kalau fokusnya ke sini dan life is bad, kita kerjaannya nyalahin yang di luar aja terus, betul gak? Si inilah, si itulah, keadaanku lah. Jadi kerjaannya nyalain yang di luar. Terus saya hanya dengan cepat aja ya. Terus di sini kalau true gospel itu ada faith, ada assurance, ada repentance. Ini gospel yang kayaknya nggak favorit. Kenapa? Terlalu sulit, terlalu susah, terlalu berat. Saya maunya hidup, maunya saya dong. Saya kerja, saya apa, kan I deserve it. Gitu. Tapi sebetulnya Injil yang benar itu Injil yang menyatakan God's righteous, kebenaran Tuhan itu adalah Allah yang adil gitu loh. Jadi ada komitmen, ada pertobatan, dan dia menekankan dengan akan holiness, bukan happiness. Holiness bukannya berarti kita nggak bisa jadi happy, no. Kita itu akan jadi joyful. Mungkin keadaan jelek, mungkin problem belum selesai, tapi
Ada joy, bukannya happy. Kalau happy itu biasanya cuma sementara ya. Tapi ini ada joy. And then buah-buahnya apa? Endurance, ada serving, ada reproduce, ada patience. Tapi kalau false gospel itu biasanya jadi frustrasi. Jadi kayaknya merusak lah gitu ya. Jadi true gospel and then false gospel, lihat aja. Apakah itu membawa kita kepada pertobatan apa enggak? Dan ada holiness. Ya, enggak lama lagi. A true Christian desires to be free from sin, not to sin freely. Roma 7 ayat 22 sampai 25. Seorang Kristen sejati ingin bebas dari dosa, bukan bebas berbuat dosa. Ini benar-benar big difference ya. Ingin bebas dari dosa, bukan bebas berbuat dosa. John MacArthur bilang, Satan continues his effort to make sin less offensive, heaven less appealing, hell less horrific, and gospel less urgent. Setan terus berusaha untuk membuat dosa kurang bahaya, surga kurang menarik, neraka kurang mengerikan, Injil kurang mendesak. Ya. Sebentar saya akan tutup. Kita akan lihat sebuah short clip ya. Minggu lalu saya dapat itu. Mungkin ada yang dapat nggak dari teman atau apa? Ya, ada yang dapat ya. Terus katanya ini Celine Dion lah atau apa gitu ya. Untungnya kalau kita punya anak muda, punya anak ya, anak-anak tuh dia pinter loh, nggak langsung percaya. Mami yakin itu Celine Dion katanya, nggak juga gitu. Ternyata itu bukan Celine Dion. Jadi saya bukannya mau ngurusin Celine Dion apa bukan Celine Dion, bukan. Waktu saya lihat itu saya nangis. Bukan menangisi Celine Dion, bukan. Saya nangis, saya lihat manusia itu begitu rapuh. Tahu nggak itu ibu penyakit whatever lah, pokoknya ada sakitnya. Dan dia tuh mau dance waktu anaknya married. Saking pinginnya first dance ya. Saya lihat, wow, life is so precious. Dan kesempatan itu kadang-kadang ada, tapi kadang-kadang juga tidak selalu ada. Saya lihat betapa manusia itu rapuh banget. Kenapa? My heart goes to you, Pak Joko. Kenapa? Karena dia keblok lehernya. And Debbie, may God bless you and give you strength to look after your husband well. Anyway, dia keblok aja terus kan mati sebelah ya. Manusia itu kadang-kadang kita enggak sadar, enggak ingat, enggak menghargai bahwa kalau pembuluh darahnya keblok aja. Kadang-kadang kita nggak bisa apa-apa. Lalu saya diingatkan,
Tuhan kita itu adalah Allah yang memberikan kesempatan demi kesempatan, betul? I give you second chance, third chance, fourth chance, fifth chance. Tapi kadang-kadang not forever chance loh. The two major, ada dua kejadian di dalam hidup saya yang saya semakin sadar bahwa Tuhan itu begitu mengasihi dan Tuhan itu bisa hancur hati. Dan Tuhan itu memberikan kesempatan demi kesempatan. Oh, maksudnya dua kejadian ini begini. Waktu my mother-in-law sakit dan dia dia kena tumor, operasi, diangkat. Saya ini bagian departemen nganter ke dokter. Karena paling mendingan Inggrisnya bukannya paling jago gimana. Mendingan lah kalau ngomong ke dokter rada ngerti gitu ya. Terus after operasi ya 70% diangkat. Sukses 70% diangkat. Nggak bisa diangkat semua, bahaya. Terus nanti selanjutnya harus kemo. Saya bilang, ya gue lagi deh. Nanti yang nganter ke dokter siapa? Saya sopir. Nanti saya yang nganter. Itu hari Senin atau Selasa. Tapi terus besok lusanya ditelepon sama hospital. She's gone. Saya pikir saya masih ada kesempatan. Kesempatan untuk nganter-nganter, tapi enggak ada. I didn't have the chance. Terus last year October, I met my uncle, rich uncle, and then he went bankrupt, gambling. He said he loves Jesus, and then he did gambling. I said, you love Jesus, but you still gamble. My husband already told you any. Dia marah sama suami saya karena dibilang jangan gamble. Habis. Lalu, cut the story short, nggak punya uang kan, akan dimasukkan ke panti jompo. Siapa yang mau bayarin panti jomponya? Ternyata di Indonesia panti jompo juga harus ada uang pangkal ya. Uang pangkal terus ada uang iuran. Saya ini disponsorin sama dia datang ke sini. Jadi saya sama beberapa orang gitu. And trust me ya. Orang memang maksudnya dunia filosofinya apa katanya kalau ada gula ada semut. Ya begitulah ya. Kalau lagi banyak duit temennya banyak gitu. Tapi kalau udah bokeh, bangkrut, kabur semua. Terus dia, kadang-kadang dia WhatsApp ke saya. Ketawanya sama bokeh bangkrut ya. Dia WhatsApp saya, minta duit dong sedikit gitu. Ya kadang-kadang saya kasih, saya suka curiga, saya suka jahat juga gitu. Curiga pakai apa nih, pakai ngerokok ya gitu. And sometimes I ask the kids. Nih, your rich uncle yang dulu suka beliin kamu barang-barang ini, dia perlu duit. Kamu mau kasih uang apa enggak? Ya oke. Ya, kita ajar anak kita juga gitu loh. Maunya jangan mau terima aja, dia juga harus contribute, bantuin gitu kan. Udah. Akhirnya ya udah, iurannya siapa? Yang ada paling 2-3 orang yang mau iuran. I'm one of them. Jadi saya bilang, ya udahlah, siapa lagi gitu kan. Uang pangkalnya berapa? Udah uang pangkal. Terus nggak sampai sebulan tuh meninggal di panti jompo. Nggak jadi tuh saya kontributnya. Seringkali kita pikir kita ada kesempatan. Ada kesempatan, tapi kadang-kadang kesempatan itu tidak selalu terus menerus. So I want to encourage you, when God loves us so much, what do we do? That is the point of beliefs.
Jadi beliefs itu the greatest love story itu Tuhan dari kitab Kejadian, dia menciptakan manusia, diberikan yang the best, diberikan apa yang baik, tapi manusia memilih jatuh dalam dosa dari Kejadian, lalu sampai Wahyu, pesta kawin anak domba ya. Jadi kalau misalnya ini Kejadian, Perjanjian Lama, terus dari sini sampai sana, ujung tembok sana misalnya adalah pesta kawin anak domba. Kita ini kan mempelai Kristus bukan? Ini Perjanjian Lama, ini pesta kawin anak domba masih di sana. Dari sini ke sini apa? Beliefs. Jadi muridnya dari sini sampai sini. Di sini adalah kesempatan kita semua. God of first chance, second chance, third chance. Chance sampai Tuhan bilang selesai. Kadang-kadang ada orang begini, gak apa-apalah cincai. Dosa-dosa dikit Tuhan itu baik banget. Tuhan mengasihi, Tuhan itu, Tuhan ngerti. Tapi ada yang bilang, hidup hati-hati, jaga kekudusan, kerja keras, mengasihi Tuhan. Saya tidak bilang yang mana benar, mana salah. Tapi masalahnya it's not up to us, it's up to the groom. Kan nanti kita ketemu groomnya, dia yang nanti bilang masuk apa nggak masuk, betul? Nanti dia yang bilang, saya kasihmu segini banyak, mana pertanggungan jawabnya? Saya mengasihimu sebegitu banyak, apa buahnya? I'm not talking to saya bukannya mau membuat masuk surga ketemu Tuhan itu sulit, no. Tapi mari ya saudara-saudara, ini dari sini adalah yang namanya beliefs. Makanya present tense. Makanya God loved in the past. Jauh sebelum dunia dijadikan, saya percaya Tuhan sudah tahu dia akan menciptakan yang namanya Ruth. Akan menciptakan yang namanya Alex. Akan menciptakan yang namanya Ibu Vicky. Jauh. So what do we do? Kita belajar aja dari karakternya Tuhan di sini, kan ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga. Tipe bagaimana Allah kita? Apakah Allah kita itu sangat mengampun, sangat mengampuni dan cincai-cincai sama kesalahan orang? Atau dia adalah Allah yang I love you, I give you a chance, so repent. Jadi semuanya itu kita harus bawa. Number one, dia lihat kita. How we put God as a priority. How do we love Jesus? Do we enjoy being Jesus? Ruth, do you enjoy being Jesus? Being with Jesus? Enjoynya nonton yang ini ono. Begitu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan demi kesempatan, Tuhan. Kami berdoa ya Allah Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami anak-anak-Mu, Tuhan. Engkau yang akan memberikan pertolongan kepada kami untuk hidup kudus, Tuhan. Kami tahu kami bukan manusia anak yang sempurna, Tuhan. Tapi ajarlah kami menjadi anak-anak yang mau mengasihi Engkau, Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang mau dibentuk, Tuhan. Jadikan kami, Tuhan, gereja-Mu ini, Tuhan, gereja yang terus mau didewasakan, Tuhan. Biar kiranya, Tuhan, firman-Mu, Tuhan. Biarlah pengorbanan-Mu, Tuhan.
Biarlah kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Itu benar-benar hidup di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan, ini gereja eklesia Tuhan. Tuhan kami rindu Tuhan. Kami boleh menjadi gereja yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tidak takut tapi kami benar-benar Tuhan mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu Tuhan. Kami serahkan anak-Mu satu persatu dengan segala pergumulan, dengan segala kehidupan kami Tuhan. Biarlah hidup kami benar-benar Tuhan boleh mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.